Sebelum saya memaparkan video hasil wawancara saya dengan beberapa pimpinan yang bergerak dalam dunia pendidikan, izinkan saya untuk membuat sebuah rangkuman akan hasil wawancara yang telah saya lakukan beberapa saat lalu. Yang pertama yaitu ternyata pimpinan yang saya wawancarai telah memahami 4 paradigma dalam pengambilan keputusan dan juga telah memahami prinsip berpikir dalam pengambilan keputusan. Jadi ada 3 prinsip di situ dan ternyata pimpinan telah memahami. Kemudian dalam pengujian pengambilan keputusan di sini yang saya melihat belum sesuai dengan apa yang saya dapatkan dalam pendidikan calon guru penggerak. Ketika saya mewawancarai ibu kepala sekolah, di sini saya mendapatkan sebuah pembelajaran yang sangat berharga. Karena pada saat itu setelah selesai saya mewawancarai ibu Kepsek atau ibu kepala sekolah mengatakan bahwa pada saat ini sekolah kami, dalam hal ini ibu kepala sekolah, mengalami yang namanya dilema etika. Dan sebelum saya melakukan wawancara, ternyata beberapa menit sebelumnya baru selesai ibu melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait yang menyangkut tentang dilema etika yang sedang dihadapi oleh ibu kepala sekolah. Dan pada saat itu saya juga melihat bahwa ibu kepala sekolah melakukan komunikasi atau berkonsultasi dengan pimpinan tentang persoalan dilema etika yang sedang dihadapi oleh ibu kepala sekolah. Dan ibu kepala sekolah menginformasikan kepada saya bahwa dalam jangka waktu 1-2 hari ke depan akan diadakan rapat terbatas mengenai persoalan ini. Dan ketika rapat dilaksanakan, saya melihat bahwa rekan-rekan guru ini sangat luar biasa. Ternyata ketika informasi ini sampai di telinga rekan-rekan guru, ternyata rekan-rekan guru telah melakukan uji legal. Bagaimana jika keputusan A diambil? Bagaimana jika keputusan B diambil? Apakah ada konsekuensi hukum? Bahkan mereka melakukan studi literatur, mencari sumber-sumber dari internet tentang peraturan atau undang-undang yang mengatur tentang permasalahan yang sedang kami hadapi. Dan pada saat itu dipaparkan bahwa ternyata ketika keputusan A diambil tidak melanggar yang namanya aturan atau tidak akan ada sanksi hukum yang akan kami hadapi. Kemudian saya melihat di situ ternyata ketika uji legal terpenuhi, maka step selanjutnya atau langkah selanjutnya itu membuat keputusan. Tentu saja dengan saya melihat di sini mereka berpikir pada berbasis hasil akhir. Jadi ketika mereka melakukan uji legal, mereka mengecek apakah ketika keputusan A diambil ada sanksi hukum yang akan diterima oleh pihak sekolah. Jika tidak ada, atau dalam kata lain uji legal telah terpenuhi, maka langkah selanjutnya adalah membuat keputusan dengan berpikir, ya, dengan dasar pemikirannya itu berpikir pada hasil akhir. Prinsip berpikirnya itu pada hasil akhir. Jika hasil akhirnya itu berdampak positif pada siswa atau manfaatnya kepada siswa itu lebih baik, maka keputusan itu diambil. Nah, disinilah letak yang menjadi pertanyaan saya. Kemudian saya memberanikan diri untuk mengutarakan pendapat saya, dan saya katakan situ berdasarkan ilmu yang saya dapatkan dalam pendidikan calon guru penggerak bahwa dalam pengambilan keputusan ini ada 9 langkah dalam pengujian, ya, yaitu salah satunya adalah uji legal, dan saya sangat apresiasi apa yang dilakukan oleh rekan-rekan guru yang ada di sekolah kami. Dan saya katakan bahwa ada uji regulasi, ada uji koran, kemudian ada uji feeling. Jika keputusan ini diambil, kira-kira bagaimana dampaknya. Kemudian ada uji figur dan uji yang lainnya. Namun kata teman-teman guru, rekan-rekan guru mengatakan bahwa yang terpenting itu adalah uji legal, karena itu berdampak, ada konsekuensi hukum yang akan kita terima. Namun jika konsekuensinya itu hanya sebatas dengan kritik, konsekuensinya itu hanya sebatas
sanksi sosial itu tidak masalah selama hasil akhirnya itu dampak baik pada siswa itu lebih besar dibandingkan yang lain. Jadi saya melihat di sini suatu pembelajaran yang sangat berharga, prinsip yang dianut oleh rekan-rekan guru yang ada di sekolah saya. Dan ini adalah sebuah proses pembelajaran yang sangat luar biasa karena saya tidak hanya mendapatkan teori berdasarkan hasil wawancara, tapi saya melihat bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh pimpinan yang ada di sekolah saya, kemudian strategi-strategi yang dilakukan oleh pimpinan yang ada di sekolah saya dalam membuat sebuah keputusan. Jadi saya sekali lagi mengatakan bahwa ini pembelajaran yang sangat berharga karena bukan hanya sebatas teori, namun saya melihatnya kemudian saya ikut terlibat di dalam pengambilan keputusan tersebut. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk sesi selanjutnya silakan disimak video hasil wawancara saya bersama dengan beberapa pimpinan yang bergerak dalam dunia pendidikan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang kedua kasus yang ditanyakan tadinya, di mana kasus itu sangat begitu perempuan. Di sisi lain kita menegakkan aturan tata tertib sekolah. Tetapi di sisi lain kita memandang bahwa bagaimana dengan masa depan anak. Karena anak ini adalah secara hukum mereka itu mendapat perlindungan dalam undang-undang tentang hak belajar. Oleh sebab itu, walaupun banyak tantangan termasuk dari warga, guru sendiri, bapak ibu guru sendiri, tetapi kita harus mengambil sebuah keputusan yang dimana keputusan itu adalah bisa jadi menjadi tantangan juga bagi kita, tetapi sebagai kepala sekolah harus mengambil keputusan bahwa keputusannya adalah bagaimana anak ini tetap harus sekolah. Jadi dalam kasus yang pernah dialami adalah bahwa yang pertama-tama memang kita kasih pemahaman bahwa kepada anak termasuk orang tuanya bahwa ini sudah melanggar aturan tata tertib sekolah. Tetapi demi masa depan anak ini yang harus menata kesuksesan masa depannya, maka diberikanlah kebijakan untuk meneruskan pendidikannya sampai tamat SMA. Jadi dalam hal ini walaupun banyak tantangan, banyak rintangan, tetapi termasuk yang menentang itu kita berikan pemahaman yang luas bahwa anak usia SMA tidak boleh ada anak usia SMA yang tidak sekolah. Semua anak usia SMA harus sekolah. Soal penanganan banyak cara untuk kita berikan penanganan kepada mereka. Dan disinilah fungsinya sekolah sebagai tempat mengedukasi daripada hal-hal yang tidak baik menjadi baik. Karena kalau mereka dikeluarkan dari sekolah, belum tentu di luar sana akan menjadi lebih baik. Boleh jadi mereka jadi masalah sosial karena menjadi pengangguran di luar sana. Insya Allah mudah-mudahan dengan cara ini kita bisa kerjasama dengan orang tua dan juga guru-guru lain. Mudah-mudahan anak-anak yang perlu dibantu seperti ini tetap harus mereka sekolah. Jadi intinya adalah mereka tetap harus sekolah. Bagaimana cara daripada sekolah, pendekatan sekolah untuk meneruskan pendidikan mereka. Oke Bu, jadi tadi ternyata dalam studi kasus ini ada kendala di mana ada warga sekolah yang kurang sependapat atau kurang mendukung dengan keputusan yang diambil, namun diberikan pemahaman yang lebih luas lagi ya. Jadi pemahaman yang diberikan kepada mereka itu adalah undang-undang tadi. Bahwa kalau kita melakukan hal ini misalnya di Undang-Undang Dasar 1945 tentang seluruh warga negara itu berhak untuk mendapatkan pendidikan.
Itu salah satu. Selanjutnya, apakah dalam pengambilan keputusan itu Ibu ada orang atau faktor-faktor yang selalu Ibu gunakan untuk mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan? Di dalam pengambilan keputusan memang ada. Jadi orang ini adalah kita mintai pendapatnya. Kita antara lain Wakasek, ya, Wakasek digunakan untuk pengambilan keputusan, dimintai pendapatnya. Menurut pendapat Wakasek ini ditampung lalu diolah, lalu setelah diolah baru kepala sekolah mengambil keputusan. Apapun nanti keputusan itu mungkin selain nyaman dengan keputusan itu, tapi yang lain juga tidak nyaman, tetapi sudah begitulah resikonya. Tetap kita harus mengambil keputusan yang terbaik. Terima kasih Bu atas waktunya. Mudah-mudahan ilmu yang Ibu sampaikan bisa saya implementasikan nanti dalam kehidupan saya ke depan. Terima kasih. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum Bu Isma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Isma atas waktunya. Pada kesempatan ini saya akan mewawancarai Ibu tentang beberapa hal. Yang pertama itu tentang rujukan moral dan dilema etika. Jadi ada dua topik yang akan saya diskusikan dengan Ibu. Apakah Ibu selama ini mengabdi di dunia pendidikan, apakah Ibu pernah mengalami yang namanya rujukan moral atau dilema etika? Ya, tentu saja Pak Eko pernah. Pernah ya? Iya. Ya, sering malahan ya. Ya. Oke, selanjutnya kira-kira bagaimana Ibu mengambil keputusan ketika Ibu mengalami yang tadi namanya dilema etika, ada dua nilai yang saling bertentangan di situ, namun dua nilai ini bernilai benar yang kita yakini di sekolah kita. Ya, terima kasih Pak Eko. Jadi begini, tentu saja ada beberapa langkah yang kita harus ambil dulu sampai merujuk pada suatu keputusan. Jadi kalau kita melihat, misalnya kita anggap sebagai kasus seorang siswa, berarti saya harus melakukan beberapa pendekatan. Yang pertama, secara personal kepada siswanya sendiri. Saya harus tahu latar belakang sampai terjadi kasus lama. Tentu saja pasti ada masalah di dalam keluarga mungkin atau di dalam lingkungan sekolah. Jika itu sudah saya temukan informasinya, berarti saya harus naik ke informasinya adalah ke rekan kerja saya, dalam hal ini tentu saja Pika. Maka saya harus tahu sejauh mana beliau mengetahui kasus ini, baik secara personal maupun secara aturan. Kalau memang sudah sesuai dengan aturan bahwa kita harus sampai di titik bahwa kita tidak bisa menyelamatkan anak itu dari sekolah, berarti kita minta rujukan kepada pimpinan. Prosedurnya itu diidentifikasi dulu ya, Iya. diidentifikasi dulu permasalahannya apa, Iya. habis itu dikolaborasikan dengan rekan kerja. Iya. Jika memang permasalahannya ini sudah terlalu Kompleks atau sukar ya, iya. akhirnya dilempar ke pimpinan lagi. Iya. Oke. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan ketika menghadapi dilema tiga tadi? Kalau tantangan itu kembali biasanya pada rasa Pak Eko. Rasa Pak Eko, karena saya berdiri sebagai guru, mungkin hanya materi yang bisa saya sampaikan, tapi pasti akan diselipir rasa bagaimana kita mendidik anak untuk menjadi anak yang lebih baik, ya kan? Nah, ketika nilai rasa itu sudah mulai muncul, maka kita mulai berpikir bahwa setiap anak itu memiliki perbedaan, ya kan? Perbedaan pola dalam belajar, bagaimana dia di latar belakang bagaimana, minatnya bagaimana. Tentu saja ketika rasa itu sudah berbicara, berarti kita berpikir bahwa tidak selalu anak otomatis, misalkan saya mengajar kimia Pak Eko, tidak semua anak itu akan memahami kimia itu seperti yang saya standarkan, iya kan? Jadi kita tidak boleh pakai standar kita, harus standarnya anak, karena anak punya kemampuan yang berbeda-beda. Nah, itu yang harus dipahami. Jadi ketika memberikan misalkan kasus ini penilaian, misalkan tentang penilaian, berarti saya harus beranggapan bahwa mungkin ini anak tidak cocok di kimia, tapi dia ada punya lebih yang lain. Iya, iya. Ya, bagaimana Pak? Kalau saya seperti itu sih, boleh? Itu namanya pembelajaran berefleksi.
jika ada permasalahan seperti tadi yang disampaikan tadi, Ya. apakah ibu punya jadwal atau punya langkah-langkah tertentu yang terjadwal? Contohnya macam, oh ini nanti saya kasih waktu 1 minggu untuk identifikasi masalah, ataukah ketika ada masalah itu langsung spontan ibu bisa ambil keputusan? Kalau untuk kasus-kasus yang seperti yang Pak Eko bilang tadi, laporan itu, saya belum pernah menyelesaikan persoalan itu dalam satu kesempatan langsung, belum pernah Pak. Karena saya selalu mengidentifikasi dulu masalah. Saya kasih jeda dulu. Contohnya misalkan si siswa ini, saya kasih jeda dulu. Setelah itu saya lakukan pendekatan personal, saya ajak bicara, saya menelusuri latar belakangnya. Kemudian saya mengamati ketika saya sudah menyampaikan beberapa kalimat nasihat kepada si anak, saya kasih waktu, oke, seminggu 2 minggu saya memperhatikan perubahannya. Ketika perubahan itu saya rasa sudah sesuai standar, berarti oke, masalah ini sudah selesai. Tapi ketika saya melihat seminggu 2 minggu dari jadwal yang sudah saya buat itu ternyata belum, berarti saya akan mengkoordinasikan kepada rekan kerja. Sesuai dengan langkah yang di awal tadi ya. Di awal tadi. Apakah ada faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan tadi? Saya terus terang selalu ada itu, khususnya dalam hal ini ada rekan kerja dan tentu saja sebagai pimpinan betul-betul sangat membantu. Kemudian rekan kerja, kemudian biasanya juga kita kan ada rapat bersama Dewan Guru, itu juga rekan kerja secara keseluruhan, dan keputusan pasti berada di penentu kebijakan dalam Dewan Guru. Oke, terima kasih Ibu Ya. atas waktunya. Mudah-mudahan ilmu yang Ibu sharingkan itu bisa saya terapkan juga dalam pengambilan keputusan dari kami. Terima kasih Pak Eko. Ilmunya. Terima kasih Pak Syukur sebagai Wakasek yang telah bersedia di wawancara. Jadi pada kesempatan ini saya akan bertanya tentang pengambilan keputusan. Jadi apakah Pak Syukur pernah mengalami yang namanya rujukan moral? Yang kedua itu apakah Pak Syukur juga pernah mengalami yang namanya dilema etika? Terkait dengan dilema etika yang ditanyakan oleh Bapak tadi, tentunya kalau sebagai seorang guru itu tidak bisa dipungkiri bahwa guru tetap akan dihadapkan dengan etika dan moral. Karena etika ini merupakan hal-hal yang terkait dalam kehidupan, tatanan kehidupan masyarakat, apalagi sebagai peserta didik. Ini akan dihadapkan dengan etika. Contoh kasus misalnya etika. Etika di sini terkait dengan sesuatu pertimbangan yang diambil, bahwa pertimbangan itu atau tindakan-tindakan yang diambil mengandung unsur kebenaran, benar dan benar. Contoh misalnya kita menghadapi kasus seorang anak yang dimana ini, mohon maaf, ini umumnya banyak terjadi di sekolah manapun, banyak terjadi. Pada saat mau mendekati ujian akhir, anak ini kita dapatkan dalam kasus hamil misalnya. Ini kan pelanggaran, dikatakan di sini pelanggaran etika. Dikatakan termasuk pelanggaran etika. Dengan kasus ini tentunya ada bagaimana peran guru tadi, dia bisa mengarahkan, mengantarkan seorang anak ini bisa menjadi seorang yang berhasil. Tentunya dilema dari seorang guru itu mengambil keputusan, apakah anak ini mau diikutkan ujian atau tidak. Ini dilema, diikutkan ujian atau tidak. Sedangkan kita lihat tuntutan anak-anak di situ berdasarkan Undang-Undang 1945. Pendidikan adalah hak seorang anak untuk mendapatkan pendidikan. Karena dikatakan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Anak ini berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Tinggal bagaimana peran guru ini untuk bisa mengarahkan. Jadi kalau dengan contoh kasus begini, tentunya sebagai seorang guru yang saya alami sendiri, awal yang saya lakukan itu mengidentifikasi masalah. Mengidentifikasi masalah maksudnya mencari tahu apa benar-benar ini terjadi pada anak tersebut.
Kalau terjadi, tentunya ada keputusan, ada langkah-langkah yang kita ambil yang tidak bisa merugikan pria ini. Walaupun resiko apapun yang kita ambil, inilah merupakan tanggung jawab kita sebagai guru untuk bisa mengantarkan dan mengarahkan kesuksesan anak ini. Bukan berarti kita mengabaikan moral, tidak demikian. Kita tidak mengabaikan moral. Kalau kita menerapkan moral, tentunya berdasarkan keadilan bahwa anak ini tentunya harus dikeluarkan. Itu tuntutan moral, berarti moral, aturan, tata tertib, kembali kepada tata tertib. Tapi kita melihat bagaimana dari unsur-unsur mungkin ada prihatin, rasa kasih sayang. Ini bisa untuk menjadi tuntutan atau bisa menjadi pegangan sebagai seorang guru agar anak ini bisa untuk diantarkan menjadi anak yang berhasil dan sukses. Jadi mungkin itu saja, Pak. Jadi adalah mengungkapkan bahwa ada salah satu contoh kasus di mana terdapat siswa yang sudah mengikuti ujian, ada kendala, masalah, ternyata tentunya dia salah jalan. Salah jalan. Nah, tadi Pak sudah memberikan informasi kepada saya bahwa ada langkah-langkah yang Pak lakukan. Itu yang pertama, mengidentifikasi persoalan tersebut. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengatasi dilema etika seperti yang Pak ceritakan? Nah, tentunya kalau menghadapi tantangan ini, tentunya dalam berorganisasi tentunya banyak pemikiran-pemikiran yang berbeda. Ada yang menerima, tentunya ada yang tidak menerima. Ini yang merupakan tantangan. Tapi kalau kita melihat bahwa dalam penentuan kebijakan maupun keputusan, ini kan kita melihat ada tanggung jawab sebagai seorang pimpinan. Kalau seandainya saya itu adalah sebagai seorang pimpinan, berarti saya tetap harus memberikan keputusan. Tapi seandainya saya bukan seorang pimpinan, tentunya saya harus konsultasi dengan pimpinan untuk mendapatkan suatu keputusan itu. Karena kita mengidentifikasi permasalahan. Setelah mengidentifikasi, kita mengevaluasi sejauh mana anak ini misalnya mendapatkan permasalahannya, seperti tadi yang dikatakan oleh saya tadi. Kalau dalam mengevaluasi, dalam penilaian, dan kita memberikan kriteria, kita mengambil langkah alternatif yang bisa kita ambil. Apakah misalnya anak ini bisa proaktif dalam alternatif yang kita berikan? Alternatif di sini maksudnya bagaimana anak ini bisa kita antarkan menjadi anak yang berhasil. Bukan berarti kita mengabaikan nilai-nilai moral tadi, aturan bisa mengantarkan. Alternatif ini bisa saja kita melihat bahkan dengan adanya proaktif dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang merupakan program dari pihak sekolah sampai anak ini bisa selesai diantarkan kepada jenjang outputnya keberhasilan anak. Oke, kalau berarti tadi Pak untuk tantangannya itu ketika nanti pengambilan keputusan Pak selalu berkonsultasi dengan atasan, kemudian selalu mengevaluasi rencana tindakan tersebut. Kira-kira kalau ketika ada masalah seperti itu, apakah keputusan Bapak itu Bapak jadwalkan? Contohnya macam Bapak sekarang menerima sebuah masalah, ini nanti 2 hari baru saya putuskan. Ataukah ketika ada persoalan seperti itu, keputusan itu secara singkat Bapak? Kalau tentunya tidak secara singkat, karena di situ kan ada langkah-langkah yang perlu diambil dalam pengambilan keputusan. Mengidentifikasi permasalahan itu tentunya memerlukan waktu. Tidak setelah kita mendapatkan permasalahan langsung kita putuskan, tidak demikian. Karena sesuatu keputusan yang diambil secara terburu-buru itu akan mengandung suatu risiko. Jadi tidak perlu mengambil keputusan secara terburu-buru. Dan pengambilan keputusan itu kita melihat situasinya. Apakah pengambilan keputusan itu dengan memakan waktu berapa lama, dan pengambilan keputusan itu yang kita berikan itu apakah dalam waktu yang secepatnya, kita harus melihat dalam bentuk bagaimana kasus itu yang ada. Dan dalam pengambilan keputusan itu tidak perlu memakan waktu yang cukup lama. Jadi kita melihat dari kasus. Kalau kita melihat dari kasus yang tadi, yang seperti yang saya pernah katakan tadi, kasus yang tadi, ini tentunya memakan waktu. Tapi waktu yang kita beri, yang kita tanamkan dalam pengambilan keputusan ini tentunya tidak akan memakan waktu yang lama. Intinya bahwa langkah-langkah itu sudah sesuai dengan prosedur yang kita ambil.
Misalnya mengidentifikasi masalah, kemudian mengevaluasi masalah, mengevaluasi masalah tentunya dengan melibatkan beberapa pihak. Selalu membantu Bapak untuk mengambil keputusan. Nah, kalau dalam pengambilan keputusan tentunya sangat membutuhkan peran juga dari orang lain juga ya. Salah satunya peran dari orang lain itu. Karena dalam pengambilan keputusan kita secara pribadi tentunya membutuhkan konfirmasi dari pihak lain. Tidak langsung secara serta-merta bahwa saya langsung mengambil keputusan. Ini bisa menghasilkan keputusan otoriter. Keputusan otoriter. Jadi keputusan yang tentunya yang saya utamakan yaitu keputusan demokratis. Keputusan demokratis dengan tidak memakan waktu yang cukup lama. Sehingga keputusan yang diambil itu jangan menimbulkan penyesalan dalam diri dan jangan menimbulkan polemik ada dalam suatu lingkup organisasi. Oke, terima kasih Pak atas waktunya dan atas kesempatannya. Saya ucapkan banyak terima kasih tersebut telah meluangkan waktu. Ya. Terima kasih. Oke, makasih Pak Eko yang sudah bisa untuk curhat masalah etika dan moral.